Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Saat ini Indonesia sudah memulai kepada era digital. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan tentang akselerasi transformasi digital Indonesia dengan adanya Roadmap Indonesia Digital 2021 sampai 2024, di mana kita harus menyiapkan atau menyediakan talenta-talenta digital di Indonesia. Berdasarkan beberapa kajian, Indonesia memerlukan sebesar 9 juta talenta digital di tahun 2030. Jadi Indonesia harus menyiapkan dalam waktu 1 tahun itu adalah 600.000 talenta digital. Bersama ini saya akan menyampaikan strategi apa saja yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk menyiapkan talenta digital tersebut. Kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, ini membuat suatu program unggulan yang dinamakan Program Digital Leadership Academy dan Digital Talent Scholarship pada tahun 2022. Dan program ini sudah dimulai tahun 2018. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia sudah mempunyai roadmap Indonesia Digital 2021 sampai 2024, di mana dari 4 sektor itu kita harus menyiapkan masyarakat digital dengan cara menyiapkan talenta digital. Kemudian strategi untuk menyiapkan masyarakat digital Indonesia pada tahun 2045, kita mempunyai suatu pendekatan yang digambarkan dalam bentuk segitiga piramida. Jadi segitiga piramida ini menggambarkan suatu apa saja talenta-talenta yang harus disiapkan. Yang pertama adalah pimpinan digital. Jadi pimpinan digital ini adalah suatu program pelatihan intensif untuk para pengambil kebijakan atau pimpinan di institusi pemerintah maupun swasta agar mereka bisa mengelola, membuat suatu kebijakan di bidang teknologi digital. Terus kemudian di bagian middle ini ada yang dinamakan sebagai talenta digital atau kita namakan sebagai digital skill yang setelah pelatihan kita berikan sertifikasi. Targetnya adalah para pekerja di level teknis dan di level profesional serta para lulusan perguruan tinggi dan lulusan SMK. Kemudian di bagian bawah kita mempunyai program yang dinamakan digital skill, tetapi tidak kita berikan sertifikasi. Ini targetnya adalah masyarakat umum, terus kemudian kita namakan sebagai literasi digital. Nah, untuk 3 piramida ini kita sudah mentargetkan di tahun 2022 untuk pimpinan digital kita siapkan 400 peserta pelatihan, kemudian kita juga buka S2 Magister di sekolah tinggi kami yang bernama Sekolah Tinggi Multimedia. Kemudian di dalam middle, di tengah-tengah, kita siapkan beberapa akademi, yaitu BSGA, TSA, FGA, ProA, dan KTA. Nah, nanti akan kita jelaskan detail yang Fresh Graduate Academy yang bekerjasama dengan Microsoft. Kemudian di Sekolah Tinggi Multimedia pun kita sediakan sarjana vokasi, ya. Kemudian kita juga siapkan suatu beasiswa S2 yang untuk luar negeri maupun di dalam negeri itu sebanyak 200 orang. Kemudian di bagian bawah itu ada program yang dinamakan Digital Entrepreneurship Academy dan Thematic Academy. Ini memang diperuntukkan untuk kewirausahaan dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari masyarakat yang meminta akan skill untuk masyarakat. Jadi totalnya ada 200.000 peserta pelatihan. Ini adalah program kami tahun 2021. Kami
bisa melatih sebanyak 128.937 yang tersebar dari seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2022 ini untuk mencapai peserta sebesar 200.000 orang, maka kita melakukan MOU dengan bupati dan wali kota, ini sebanyak 41 kabupaten kota, dan ini kita targetkan peserta yang akan mendaftar ini sebanyak 300.000. Pesertanya nanti yang lulus mengikuti pelatihan ini memang kita targetkan sebanyak 200.000. Ini adalah target-target kami di tahun 2022, di mana targetnya adalah 200.550 peserta. Kami sudah mencapai pelatihan sebanyak 42.583 peserta. Nah, kami nanti akan menjelaskan lebih detail tentang akademi-akademi yang ada, 4 akademi ini, yaitu ada Digital Leadership Academy, khusus untuk para pimpinan, kemudian Professional Academy untuk para pekerja yang bersifat profesional, yang sudah bekerja beberapa lama, kemudian mereka meningkatkan skillnya. Kemudian GTA ini diperuntukkan untuk para ASN, kemudian DEA, Digital Entrepreneurship Academy diperuntukkan untuk masyarakat, kemudian Thematic Academy ini juga diperuntukkan untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus, kemudian FGA untuk mahasiswa yang sudah lulus. Kemudian TSA ini yang belum lulus semester 6 harus mengikuti program MBKM dari Kementerian Dikbud. Sedangkan yang VSGA ini adalah pelatihan yang dikhususkan untuk lulusan SMK. Nah, khusus untuk Fresh Graduate Academy, kami mempunyai target 25.000 peserta pelatihan dengan mitra berbagai macam. Kemudian pelatihannya juga berbagai macam. Kita masing-masing punya kota. Kemudian kita buka pendaftaran di Februari dan sudah berjalan di 8 Maret. Ini batch 1. Kemudian di batch kedua, kita bekerjasama juga dengan berbagai mitra. Salah satunya adalah Microsoft. Ini mengajarkan tema tentang Azure Artificial Intelligence. Ini kita targetkan pesertanya sebanyak 1.000. Dan ini nanti kita akan buka pendaftarannya di bulan Juni sampai bulan Juli. Dan pelatihannya nanti akan di bulan Juli sampai Agustus. Kemudian di batch ketiga, kita bekerjasama dengan berbagai mitra. Untuk Microsoft itu akan memberikan pelatihan yang dinamakan AI Engineer atau Data Scientist. Kami targetkan kuotanya juga 500-500 sebanyak 1.000. Jadi di batch 2 dan batch 3 untuk mitra Microsoft ini akan memberikan pelatihan kepada peserta sebanyak 2.000 orang. Jadi target peserta kita yang berasal dari Fresh Graduate Academy ini sebesar 25.000. Jadi ini adalah program-program pelatihan Fresh Graduate Academy yang dilakukan oleh Microsoft di tahun 2021 yang sudah kita selesaikan dan kita ajarkan kembali di tahun 2022. Tema pelatihannya adalah Azure Fundamental, kemudian Azure Data Fundamental, kemudian Azure Artificial Intelligence Fundamental, kemudian Power Platform Fundamental, kemudian dari pelatihan tadi kita memberikan sertifikasi. Jadi ini salah satu data kami yang kemarin. Dan untuk tahun 2022 kita targetkan sebesar 2.000 peserta pelatihan dan kita harapkan 2.000 itu bisa semuanya lulus sertifikasi dari Microsoft. Mitra-mitra pelaksana pelatihan Microsoft di tahun 2021 ini ada berbagai universitas, mulai dari yang perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi cukup banyak para peserta pelatihan dari dosen-dosen sebagai TOT, kemudian mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada para mahasiswanya. Untuk mengikuti pelatihan kami, baik itu Digital Leadership Academy, kemudian Digital Talent Scholarship, kami sudah sediakan websitenya, masyarakat bisa langsung
akses website ini dan kemudian langsung bisa mendaftarkan tergantung dari tema-tema yang dipilih. Kemudian di akhir pelatihan, kita sediakan platform untuk mencari pekerjaan yang kita sebut sebagai Simonas Koinfo Go ID. Jadi banyak industri yang memberikan lowongan pekerjaan di sini sehingga mahasiswa bisa melakukan seleksi ya untuk memilih pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan. Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa yang diperuntukkan untuk yang sudah lulus S1, jadi beasiswanya untuk S2, dan ini ada studi ke luar negeri maupun studi dalam negeri. Jadi demikian informasi yang bisa kami sampaikan, dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mengikuti pelatihan-pelatihan ini karena saat ini Indonesia infrastruktur kita perbaiki, jadi semuanya bisa terkoneksi. Maka kalau banyak pelatihannya maka akan menjadi semakin digital, maka Indonesia akan semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, saya Lady, saat ini di Bukalapak sebagai Cloud Security Engineer. Adanya modul digital yang dapat diakses melalui tablet, smartphone, ataupun laptop sangat memudahkan kita sehingga kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Beberapa tahun terakhir, kita melihat bahwa perusahaan mulai menyadari pentingnya sertifikasi sebagai salah satu tolak ukur kompetensi tenaga profesional di bidang teknologi. Oleh karena itu, tenaga profesional di bidang teknologi yang bersertifikasi akan memiliki peluang yang lebih luas dibandingkan dengan tenaga profesional di bidang teknologi yang belum bersertifikasi. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya mempelajari tentang cloud computing, saya belajar menggunakan Microsoft Learn bahasa Inggris. Di akhir tahun 2021, Microsoft meluncurkan Microsoft Learn bahasa Indonesia. Karena penasaran, akhirnya saya mencoba untuk belajar menggunakan Microsoft Learn bahasa Indonesia. Kualitas materi yang disampaikan tetap sama seperti Microsoft Learn bahasa Inggris, hanya saja disampaikan dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Alasan saya mengikuti program sertifikasi Microsoft, yakni untuk memvalidasi kompetensi saya di bidang cloud computing. Oleh karena itu, saya mengikuti sertifikasi Azure Security Engineer dan Azure Solution Architect. Setelah mengikuti pembelajaran di Microsoft Learn bahasa Indonesia, saya kemudian mencoba untuk mengikuti ujian sertifikasi Microsoft. Dan saya berhasil lulus untuk program sertifikasi Azure Security Engineer dan Azure Solution Architect. Dengan memiliki sertifikasi ini, saya bisa memvalidasi kompetensi saya di bidang cloud computing dan cloud security pada khususnya. Dengan memiliki sertifikasi Microsoft, saya merasa lebih percaya diri ketika berdiskusi dengan rekan kerja dan menjalankan tugas-tugas keseharian saya sebagai Cloud Security Engineer. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Vincentius Aditya Nugraha selaku Head dari Microsoft Business Group di VB Cloud. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait peran modul digital dan sertifikasi Microsoft Learn dalam pengembangan karir saya. Modul digital Microsoft Learn sangat berguna nih ketika saya mempelajari konsep dari teknologi dan solusi Microsoft. Dari yang bersifat dasar-dasarnya aja atau fundamental, hingga yang praktek, levelnya hands-on. Nah, dari mempelajari modul-modul tertentu seperti Kubernetes, API management, dan sebagainya, saya jadi mampu untuk memberikan solusi nih kepada calon-calon customer yang memang dewasa ini mulai bergerak ke arah cloud native. Ujung-ujungnya, nanti saya mengambil sertifikasi yang pada akhirnya membantu saya memvalidasi apa aja yang sudah saya pelajari dan menjadi nilai tambah bagi saya juga di tengah maraknya motion digital transformation. Nah, kalau ditanya nih berikutnya, alasan mengikuti Microsoft Learn dan ngambil sertifikasi apa sih, Vincent? Di tengah era transformasi digital, sekarang kemajuan teknologi juga udah keren banget gitu ya, nggak akan pernah berhenti. Tentu sebagai profesional di bidang teknologi,
Saya nih juga harus catch up dengan perkembangan yang ada. Saya pick aja yang memang relevan dengan keadaan Indonesia, dan saya dalami di sana. Minimal pada level fundamentalnya dulu, biar saya mengerti konsep dan problem apa yang bisa dipecahkan dengan teknologi yang saya pelajari tersebut. Kita sadari perkembangan teknologi itu juga nggak akan slowing down, nggak akan berhenti. Saya sebagai salah satu profesional di bidang IT juga harus terus memacu diri agar tetap lapar terhadap kemajuan teknologi tersebut. Sehingga pada akhirnya saya mengambil sertifikasi dan itu menjadi profil tersendiri buat saya. Saya jadikan itu sebagai pembuktian diri terhadap penguasaan materi yang sudah saya pelajari. Lalu, kalau kita bicara impact apa sih yang benar-benar berarti dari Microsoft Learn dan sertifikasi, especially terhadap karir saya. Nah, saya start karir saya di 2014 itu sebagai seorang sistem engineer, di mana pada saat itu memang sudah dekat sekali dengan teknologi Microsoft. Namun, saya belum tahu apa-apa. Di sanalah saya memacu diri melalui Microsoft Learn, karena pada saat itu juga saya belum tahu nih teknologinya Microsoft itu seperti apa, dan belum juga banyak orang yang dapat diajak bertukar pikiran. Nah, setelahnya saya coba mengambil ujian sertifikasi, waktu itu salah satunya Microsoft Azure, dan saya lulus nih. Semenjak saat itu karir saya mulai naik juga, karena pada masa-masa tersebut cloud mulai naik daun, dan orang-orang yang mengerti cloud itu belum banyak. Dari situlah saya hijrah. Tadinya saya menjadi seorang sistem engineer, kemudian saya menjadi solution architect di tempat kerja saya sekarang, di VB Cloud. Dan disinilah saya terus-menerus berkembang, baik secara hard skill maupun soft skill. Sehingga pada tahun 2021 lalu, nggak terasa saya sudah mau 5 tahun di VB Cloud, saya dipercaya memegang Departemen Microsoft Business Group. Dan dari situlah, saya merasa apa yang saya pelajari di Microsoft Learn beserta sertifikasi yang saya dapatkan, itu menjadi salah satu modal yang cukup krusial loh teman-teman dalam perjalanan karir saya. Nah, kalau saya boleh sharing, sertifikasi saya itu sekarang ada 3, Microsoft Azure Administrator Associate, Microsoft Security Engineer Associate, dan Microsoft Solution Architect Expert. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo kawan-kawan developer first, perkenalkan saya Riken Putra Haki, Microsoft Most Valuable Professional di bidang data platform. Saat ini saya akan memberikan sharing kepada Anda mengenai bagaimana Microsoft Learn dan Microsoft Certifications memiliki peran penting dalam karir saya. Seperjalanan karir saya menjadi seorang senior consultant di perusahaan Big Four Consulting dan menjadi seorang manajer di perusahaan BUMN dan pemerintahan, Microsoft Learn dan Microsoft Certifications memiliki peran penting dalam karir saya. Melalui Microsoft Learn, saya dapat mengakses konten pembelajaran official dari Microsoft secara free, on demand, dan selalu terupdate. Melalui Microsoft Certifications, saya memiliki nilai tambah sebagai profesional khususnya untuk platform-platform Microsoft. Sebagai seorang Microsoft Certified Trainer, ketika saya memberikan training kepada para peserta, konten-konten materi yang saya berikan kepada para peserta sudah sesuai dengan best practice yang diberikan oleh Microsoft dan selalu terupdate resource-nya. Sebagai seorang Microsoft Certified Data Analyst, ketika saya melakukan implementasi atau menciptakan solusi menggunakan platform Power BI, saya terinformasi mengenai best practice, bagaimana cara melakukan implementasi yang baik, bagaimana cara melakukan membuat solusi yang sesuai dengan workflow yang sudah diberikan pada resource dari sertifikasi Microsoft Certified Data Analyst. Sehingga solusi-solusi yang saya berikan itu saya bisa yakini sesuai dengan best practice yang telah diberikan pada sertifikasi yang saya ambil. Jadi demikian cerita dari pengalaman saya mengenai bagaimana pentingnya Microsoft Learn dan Microsoft Certifications dalam perjalanan karir saya. Semoga sharing ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa kawan-kawan developer first Microsoft. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia dari Universitas Tanjung Pura dan saya adalah salah satu alumni program Kampus Merdeka. Saya sadar semakin hari kebutuhan tenaga kerja di dunia industri itu memerlukan skill yang tersertifikasi. Nilai akademik saja tentu tidak akan cukup untuk dapat bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan skill dengan mengikuti kegiatan seperti Kampus Merdeka atau dengan belajar di web pembelajaran seperti Microsoft Learn Bahasa Indonesia tentunya sangat membantu para mahasiswa agar dapat bersaing dengan ribuan mahasiswa lainnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan saya mengapa saya join
kegiatan pembelajaran via Microsoft Learn Bahasa Indonesia. Menurut saya, materi yang disediakan di Microsoft Learn Bahasa Indonesia sangat kompak dan clear, sehingga membantu pendalaman materi dengan bahasa yang diminati. Selain itu, learning track-nya juga jelas, jadi saat saya ingin belajar untuk sertifikasi tertentu, saya tidak kebingungan lagi, karena di Microsoft Learn Bahasa Indonesia semuanya sudah di-set sedemikian rupa. Selama mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, saya diberikan kesempatan untuk mengambil 4 sertifikasi secara gratis. Dari 4 sertifikasi ini, yang menurut saya paling sulit itu di Azure Fundamental atau Azure 500. Tapi meskipun begitu, saya berhasil lulus untuk program sertifikasi tersebut, beserta program sertifikasi lainnya seperti Data Fundamental, AI Fundamental, dan Power Platform Fundamental. Impact yang saya rasakan sekarang yaitu sertifikat-sertifikat yang saya dapat bisa mendukung karir saya dan pastinya memberikan nilai lebih pada CV saya. Secara sertifikat yang diberikan ini bertaraf internasional.